kamu harus tahu dulu apa itu densitas. Ya, ketika sinar X menembus suatu objek, maka contoh dalam bagian tubuh kita ada udara, ada lemak, ada cairan, ya, ada jaringan ikat, misalnya sendi, ada tulang yang mengandung kalsium, ya, gigi geligi. Kalau dia logam-logam berat, contohnya alat-alat ortopedi, ya, atau alat-alat lain yang kita gunakan dalam bidang kedokteran, ya. Jadi ada logam berat biasanya sih untuk ortopedi, ya, untuk alat-alat ortopedi ketika ada patah tulang. Ini bisa terlihat, Hasian? Bisa? Bisa, Dok. Bisa, Dok. Nah, ini adalah skema densitas. Dari yang paling putih, metal atau logam, sampai yang paling hitam disebut udara. Ya, ini adalah densitas yang bergradasi dari mulai paling opak sampai yang paling lucent. Ini adalah penerapannya pada pemeriksaan fototoraks. Kita akan bisa melihat ada udara, ada tulang, ada soft tissue. Soft tissue itu jantung, ya. Bisa juga lemak dinding dada, ya, atau otot dinding dada, itu namanya jaringan lunak atau soft tissue, ya. Jadi ada fat, ada soft tissue. Udara warnanya hitam sesuai dengan gradasi yang ada kita lihat pada skema ini. Tulang itu di bawah logam sedikit. Nanti kalau kamu lihat logam, misalnya ketelan koin, itu adalah metal, ya. Jadi ada 4 basic density, ada udara, ya, soft tissue, ya, otot, tulang, ya. Nah, pada waktu membuat fototoraks, kalian nanti skills lab akan membaca fototoraks, melihat dulu apa identitasnya, bagaimana markernya. Kemudian tulang skapula tidak boleh menutupi lapangan paru. Apakah densitasnya cukup, ya, simetris atau tidak. Nah, ini contoh. Kita harus menilai, ya, ada yang disebut dengan RIP. Ya, bukan rest in peace, ya, tetapi rotasi, inspirasi, dan penetrasi. Ya, rotasi maksudnya nggak boleh berputar, ya, nggak boleh badannya itu miring, sebaiknya harus simetris, jadi harus di tengah, ya. Processus spinosus di vertebra, jadi harus berada di antara jarak clavicula kanan dan clavicula kiri. Ini adalah markernya, kiri, left, ya. Nama pasien biasanya dicantumkan di sini. Oke. Kemudian harus lihat inspirasinya. Kita lihat tarik nafasnya cukup nggak? Kita hitung kostanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 kosta. Ketika pasien disuruh tarik nafas, maka kosta 6 itu harus dilewati diafragma. Apa itu P? Penetrasi itu artinya daya tembus, ya. Vertebra thoracalis yang bisa kita lihat hanya sampai 4 dan 5 yang bisa terlihat jelas. Selebihnya kita akan melihat samar-samar atau sayup-sayup istilahnya, ya, agak tidak terlalu jelas. Itu tandanya penetrasinya adekuat, ya. Nah, tidak boleh ada rotasi, ya, yang tadi sebut kita R, tak boleh miring pasiennya, harus benar-benar straight langsung ke X-ray-nya. Ini adalah kita deskripsikan sebagai sumber X-ray atau seperti kameranya, ya. Kalau kamu mau mengambil suatu foto, kita capture, ya, kita capture. Ini adalah posisi yang benar, ini yang miring, miring ke kanan, miring ke kiri, ya. Jadi ada yang disebut dengan oblik kiri, oblik kanan. Senternya harusnya di sini, ya. Ini adalah tanda di mana jarak antara kiri dan kanan dari clavicula harus sama dengan jaraknya dengan processus spinosus. Kalau sudah oblik, nah begini nih, ya, miring ke kanan ini akan lebih jauh jaraknya. Miring ke kiri, yang kiri akan, yang kanan akan lebih, yang kiri akan lebih jauh. Oke?
Nah, bagaimana yang disebut dengan inspirasi cukup atau adekuat? Ini kita hitung dulu kostanya. Kalau kosta posterior itu jalannya mendatar, ya 5. Ini kita lihat overlap, tapi kita bisa hitung 4, 5, 6, sampai 10. Ya, sampai 10 atau 11. Nah, itu baru disebut dengan inspirasinya cukup. Tapi tidak semua pasien disuruh tarik nafas bisa, nggak mampu. Karena satu, pasien sudah tua, tidak sadar, ya, atau badannya lemah, atau pasiennya kecelakaan, fraktur, nggak bisa suruh tarik nafas, atau sesak nafas. Seperti kondisi saat ini, di mana kita melihat banyak pasien-pasien sesak nafas, bahkan harus pakai alat bantu nafas. Jadi tidak selalu bisa kita buat seperti yang optimal atau yang ideal, seperti di sebelah kanan ini. Ya, ini adalah foto kurang inspirasi, maka terlihat seperti, wah, ini ada pneumonia. Ini ada penyakit di sini nih, yang kanan sama yang kiri. Tetapi karena kurang inspirasi. Nah, apa yang dimaksud dengan penetrasi kurang? Ketika torakalisnya itu samar-samar sama sekali nggak bisa kelihatan. Ya, jadi inadequate atau underexposed. Kalau ini 1-4 masih kelihatan, sesisanya itu mulai tidak terlihat atau sama, disebut dengan adequate. Itu kosta ya. Nah, kalau semua vertebra torakalisnya kelihatan, overexposed. Apa kerugiannya? Nanti kita lihat. Nah, ini adalah yang adekuat, simetris, inspirasinya cukup ya, dari rotasinya tidak ada, inspirasinya cukup, kemudian penetrasinya adekuat. Ya, ini yang disebut dengan contoh yang adekuat. Proyeksi yang sering kita gunakan adalah PA, AP, lateral, dan lateral decubitus. Bagaimana cara membuatnya? Ini adalah posisi PA. X-ray datang dari belakang pasien, kasetnya ada di depan, nempel ke dada, kemudian tangannya harus berada di luar, ya, pronasi, seperti orang bertolak pinggang, hadapnya ke atas, supaya skapulanya bisa berada di luar paru-paru. Ya, jadi harus ada chin support di sini, jadi dagunya harus ekstensi betul, kita sanggah dengan kasetnya, maka pasien ini kita harapkan sudah adekuat ya. Nah, pada pasien-pasien yang nggak bisa PA, misalnya pasien sudah tua, anak kecil, bayi, kita lakukannya AP. Pasien tidur, kaset di bawah, radiographic cassette, sinar X-nya dari atas, pasiennya tiduran atau lying down, ini adalah tempat tidur pasien, bed ya, kemudian X-ray-nya akan berada di center dari tubuh pasien, di midline. Ya. Nah, kalau PA itu biasanya gambarnya akan lebih baik untuk dinilai dibanding yang AP. Ini pasien yang sama, tetapi karena AP, waktu itu pasien ini berada di ruang ICU, maka pengambilannya AP. Nah, skapulanya juga menutupi, ya, maka hasilnya bisa tidak optimal, ya. Pada pasien yang sama, kita lihat bayangan jantung terlihat lebih besar dibanding dengan pasien PA, ya. Jadi tidak bisa kita laporkan sebagai kardiomegali. Karena ini adalah antero-posterior, ini antero-posterior, ini adalah postero-anterior. Posisi lain kita sebut dengan lateral. Ya, kasetnya ada di sisi kiri, ya. X-ray datang dari kanan ke kiri. Ini yang disebut dengan lateral kiri. Demikian untuk lateral kanan. Ya, tangannya diupayakan di atas supaya tidak menutupi lapangan paru-paru yang akan kita evaluasi. Ini hasilnya. Ya,
Ini jantungnya, ini tulang belakangnya, ini adalah hilus. Ya, oke. Ini adalah foto lateral, melihat jantung, bagian anterior, posterior adalah tulang belakang dan sinus costophrenicus. Ya, ini ada tulang-tulang costa terlihat di belakang. Ini costophrenicus kanan, ini costophrenicus kiri. Satu yang juga harus kalian ketahui yang disebut dengan lateral decubitus, pasien miring ke kiri atau ke kanan, ya, kasetnya berada di belakang pasien, ya, sinarnya datang dari depan, tujuannya untuk menilai apa ada tidaknya cairan efusi misalnya yang akan mengambil tempat paling rendah. Ini yang disebut dengan lateral decubitus. Ya. Ya, oleh karena itu perlu kita lakukan left lateral decubitus menggambarkan cairan pleura di lokasi terendah. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Nah, kita akan teruskan lagi slide-nya. Oke. Ini adalah hasil foto left lateral decubitus, di mana bagian kiri dari tubuh pasien berada di paling rendah, maka cairan akan bisa kita lihat berkumpul di sisi yang paling rendah. Nah, oke. Tapi ini adalah pasien yang normal, tidak ada efusi pleura. Ya. Nah, bagaimana menilai pembacaan foto toraks? Ini diambil dari Clark, Sidak, itu bisa kamu foto. Silakan membaca nanti dari UK Willy untuk medical students. Ya, ini boleh dicari atau di search untuk belajar buat kamu nanti tambahkan ya. Apa saja ABCDE-nya, seperti kamu belajar huruf-huruf dulu, kita juga pakai huruf-huruf supaya lebih mudah. Airway itu adalah jalan nafas. B itu adalah breathing, melihat paru dan pleura. C atau C for circulation, jantung dan miliar ini. D for disability atau apakah ada fraktur, dan E for everything else. Jadi airway itu ada trakea, bronkus, dan cabang-cabangnya. Kemudian ada paru-paru, ya, dan pleura di selaput paru-paru. Ada yang namanya mediastinum, yang sirkulasi, yaitu jantung dan vaskularnya. Ya, apakah ada fraktur? Nah, ini metode yang dari buku. Boleh juga nanti kamu menggunakan teknik lain tergantung buku yang kamu baca. Tapi sistematikanya adalah melihat jalan nafas, kemudian lapangan paru, kemudian sirkulasi jantung, ya, kemudian kita lihat tulang-tulang dan dinding ya. Nah, airway, warna yang hijau atau ke arah hijau muda ini, atau hijau kebiru-biruan ya, kebiru muda ya, ini adalah trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus kanan, bronkus kiri. Silakan nanti lihat anatomi waktu semester di bawah ya, apa itu supaya kamu lebih cepat. Ini adalah trakea, ini adalah karina, karina itu adalah percabangan bronkus, ini adalah jantung. Kamu akan lihat paru-parunya, ini adalah airway. Ya, kalau sudut karina ini misalnya melebar, hati-hati, mungkin ada sesuatu yang menekan di sini. Atau ada yang menarik, ya, atau ada yang mengangkat, misalnya jantungnya membesar. Ya, ini terangkat nih. Bronkusnya terangkat karena ada sesuatu di bawahnya. Ini contoh nih. Trakeanya terdorong ya. Ya, terdorong ke arah kanan atau tertarik atau deviasi karena ada proses di sebelah kanan. Ini ada proses di paru-paru yang menarik trakea ke sisi kanan. Atau karinanya melebar,
ya, kita nggak tahu apakah ada yang bisa tarik di sini, ya. Karina itu tadi normalnya begini ya, tapi bisa terjadi trakea tertarik atau karinanya melebar, ya, itu juga semua bisa terjadi. Breathing, breathing kita lihat apakah paru-parunya itu berisi udara atau tidak. Ya, harus kita lihat hitam, mengembang, simetris, kedua paru. Kemudian kita menilai sinus postophrenikus, di atas jantung, dan hemidiafragma. Ya, ini yang akan kita nilai nanti pada membaca fototoraks. Nah, breathing kita bagi area paru-paru menjadi upper zone, menyangkut apex. Apex itu di atas clavicula atau puncak paru. Kemudian di bawah apex kita sebut dengan upper zone, mid zone, dan lower zone. Jadi kita bagi 4 area ya. Ada juga yang membagi jadi 3 tergantung bukunya. Nanti kamu lihat aja di bukunya. Ada upper part, mid part, lower part, ya, supaya memudahkan membacanya. Anatomi lobus paru ada berbeda antara paru kanan dan kiri, di mana kiri kita melihat lobusnya 2, sedangkan lobus paru kanan ada 3. Nanti dibuka anatominya lagi ya. Ini ada upper, middle, posterior. Ya, kalau dari depan kelihatannya seperti ini. Yang di belakang nggak bisa kita lihat karena di belakang jantung, maka kita pastikan dari foto lateral. Ya. Ini lobus kiri. Lobus kiri hanya 2. Ya. Ini lobus kanan yang depan, yang belakangnya ini overlap ya. Jadi lobus kiri ada 2 lobus, atas dan bawah. Ya, pada PA itu kita nggak bisa melihat upper dan ini tadi ya. Saya nggak bilang kalau tengah itu udah pasti lobus atas. Ya, itu karena ada overlap antara paru belakang dengan paru depan. Nah, ini adalah siloid, artinya outline atau batas-batas jantung. Ada batas jantung kanan, ya, batas jantung kiri, kemudian diafragma kanan, diafragma kiri. Ya, ini adalah outline jantung atau siloid. Ya, ada foto yang sama, kita lihat ada tandanya batas jantung kanan, batas jantung kiri, diafragma kanan, diafragma kiri. Nah, ini ada di radio assistant, bisa dilihat nanti, boleh dibuka sama-sama di Google ya. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi? Kalau kamu nanti boleh keluar sebentar, kemudian ada bercak awan, ya, coba ini kalau lagi cerah, kita akan lihat bercak awan. Ini kita laporkan sebagai konsolidasi, ya. Ada yang seperti garis-garis, ya. Ini yang garis-garis halus, ya, disebut dengan interstitial. Ada bayangan bulat, di bawah 3 cm disebut nodul, dan kalau sudah lebih dari 3 cm disebut massa. Ada juga bayangan bentuk segitiga. Ya, ini bisa di belakang atau di depan, kita laporkan sebagai atelektasis. Ya, jadi bentuknya bentuk segitiga karena menyangkut segmen. Ini bisa dilihat sendiri nanti pada radiologi assistant, kamu bisa baca lebih lanjut apa-apa saja ini, contohnya konsolidasi lobus, ada yang difus. Sekarang kalau kondisi pada zaman pandemi, kita akan banyak menemukan gambaran yang seperti ini. Pada kasus-kasus berat, pada pneumonia viral COVID-19, ini akan bisa kita lihat seperti ini fototoraksnya. Yang normal tadi, ini ya. Oke, sekarang ada penyakitnya begini. Ini bisa kamu lihat nanti supaya kamu lebih bisa melihat pelan-pelan. Silahkan nanti lihat di radiologi assistant. Ya. Nah, kita sekarang melihat apa yang paling sering terjadi. 1, pneumotoraks. Nomor 4, di mana kita melihat ini yang kanan normal. Ini adalah pleuranya, variosalis dan pleura bilaterales. Ada berisi sedikit cairan untuk lubricating sehingga paru-paru kita bisa
mengembang dan mengempes dengan leluasa karena adanya lubricating fluid di sini. Daripada pneumotoraks, vakum pleura berisi udara. Ini disebut dengan pneumotoraks. Ini adalah paru-paru yang terdesak. Ini paru-paru yang normal dengan komponen bronkus cabang-cabangnya di sini. Ini akan mengakibatkan pasien menjadi sesak. Nah, ini adalah normal, ini adalah pneumotoraks. Silakan dibuka di buku ini nanti semua lengkap. Ini belajar lagi. Adalah ini mungkin kalau kurang jelas bisa buka sendiri. Ini adalah pneumotoraks di mana paru-paru kirinya terdesak ke arah bawah. Ini yang normalnya ya. Vaskulernya harus bisa kita lihat dengan baik. Ini vaskulernya tidak bisa kita lihat lagi dengan baik ya. Nah, ini adalah efusi. Jadi normalnya ini paru-paru harus gini ya, lancip ya. Jadi pada yang paru-paru ada efusi, kita bisa melihat opasitas di sini, sehingga kita tidak bisa melihat sinus fosfodienisnya. Ini adalah cairan atau disebut dengan efusi pleural ya. Ini adalah tanda meniskus ya. Sekarang kita ke C. Tadi breathing sudah ada paru dan pleura. Sekarang kita ke C yang disebut dengan sirkulasi atau jantung, ya, mengukur ukuran jantung, menilai aorta, medicine. Apa itu CPR? Kita lihat nanti ini adalah bisa dilihat dari radiologi sistem juga. Ini adalah gambaran atrium kanan, atrium kiri, ya. Ini left atrium ya, ini left atrium. Ya, di atas atrium kanan berada di sisi kanan, ini atrium kiri ya, yang merah ya. Ini namanya atrial appendage, seperti kayak daunnya ya. Ini adalah ventricle kiri, ventricle kanan. Jadi ini nggak bisa kita lepas karena yang kita lihat itu hanya 2 dimensi. Kalau bisa 3 dimensi kita bisa putar, baru kita bisa tahu. Jadi ini adalah ventricle kanan, ventricle kiri. Ini appendage tadi, ini atrium kanan, ya atrium kiri, ini atrium kanan. Nah, pada foto lateral kita bisa lihat ventricle yang kanan berada di depan. Ventricle kiri berada di belakang, bentuknya seperti heart ya, bentuk heart, untuk kamu tahu ya. Atrium kiri berada di belakang, atrium kanan berada di depan. Ukurnya jarak terjauh ke kanan, jarak terjauh ke kiri, saya bandingkan dengan jarak dari dalam ya, rongga dalam C. Ya, pengukurannya harus ada persyaratan. Anak-anak tidak bisa gunakan CPR. Pada dewasa harus PAREK, jarak pengambilan harus 2 meter. Jadi jarak pengambilan yang ini harus 2 meter. Saya kasih tunjuk lagi gambarnya. Nah, ini jarak antara kaset ini dengan X-ray begini paling sedikit 1,8 meter atau 180 cm atau 2 meter. Baru bisa kita mengukur CPR. Karena sinar X sudah berjalan sesuai dengan sejajar dengan organ jantung, maka kita akan lihat jantung mendekati ukuran yang sebenarnya. Ingat tadi tidak ada rotasi, inspirasi cukup, dan penetrasinya juga harus cukup. Nah, itu yang tadi RBP tadi. Jadi A, B ditambah ya, dibandingkan C. Jadi ini adalah ukuran jantung dibanding dengan ukuran rongga dada. Kalau normal kecil dari 50%. Misal 5, 7, 12 ya. 5 tambah 7, 12. Dari sini ke sini 26. Ya, artinya di bawah 50%. Ya, itu yang disebut dengan cardiothoracic ratio, CTR. Nah, kita akan melihat organ selain jantung, ada namanya pembuluh darah di mediastinum. Kita naik ke atas, ini adalah aorta, turun ke bawah nanti menjadi aorta descendens. Nah, di sini ada pulmonary artery.
Oke, ini atrium kanan, ventricle batasnya biasa ini kita lakukan ventricle kiri, di sini pada atrium kiri, atrium kanan, ventricle kanan di depan sini. Nah, kita akan laporkan apa itu mediastinum, melebar nggak, ada massa nggak, contoh. Nah, nanti kita lihat mediastinumnya pada kasusnya nanti kita akan lihat. Ini adalah untuk menilai fraktur atau disability supaya kamu rasa oh ini kok nyeri dada akibat jatuh atau kecelakaan, maka tidak bisa digerakkan misalnya atau sulit bernafas. Jadi disability ya. Kita putar filmnya untuk menilai tulang-tulang kostan. Ya, rotate. Kita putar 90 derajat, bisa ke bawah, yang kanannya yang kirinya di bawah atau yang kirinya di atas. Tergantung kamu curiga frakturnya di mana. Nah, ini adalah contoh fraktur. Ada beberapa kosta yang fraktur. Kamu lihat nih. Ya, ada 1, 2, 3 fragmen fraktur di kosta posterior. Kita bisa lihat dengan menggunakan loop atau kaca pembesar. Ini juga untuk kita lihat ada juga di sebelah kiri. Itu adalah melaporkan ada tidaknya fraktur. Selain itu kita juga harus lihat apa-apa saja yang bisa terjadi kita lihat selain tadi yang kita laporkan itu. Contoh, ini adalah gambaran pneumoperitoneum atau udara bebas. Ya, bisa terlihat di sini ya. Ya, ini namanya perforasi akibat ada perforasi di abdomen, maka kita akan lihat udara bebas. Ini bukan diafragma ya. Ini diafragmanya. Yang ini diafragma. Ini adalah free air. Ada udara di rongga peritoneum. Selain udara, kita juga bisa udara di rongga abdomen, kita melihat ada namanya emphysema subcutis. Jadi ada kumpulan udara di dinding dada. Bisa akibat pemasangan chest tube, akibat tracheostomi, ya, akibat tindakan bisa terjadi emphysema subcutis. Jadi di bawah kulit ada udara, ya. Nah, jangan lupa selain udara laporkan soft tissue, ya, apakah ada benjolan yang terlihat bulat-bulat atau samar-samar atau breastnya. Ini pasien sudah di mastektomi. Beda ya, kanan kiri. Pasien pasca mastektomi mama kanan. Kamu nggak lihat lagi bayangan breastnya, ya, itu yang kita laporkan selain dari jantung dan paru. Ada lagi yang kita lihat simetris. Ini dilaporkan sebagai breast implant atau augmented breast, ya. Kadang-kadang dilakukan implantasi dengan silikon atau bahan-bahan lain. Jangan dilaporkan ini kelainan di paru-paru. Hati-hati, ya, dengan bentuk yang mulus seperti ini, ya. Kemudian kanan kiri sama opak, ya, berbentuk bulat. Hati-hati, itu adalah breast implant. Atau ada pemasangan cincin atau katup, ya, katup artifisial. Ini diperbesar, kamu akan lihat ada artificial valve atau katup buatan, ya, pada pasien-pasien kelainan jantung atau kelainan katup ada pemasangan katup oleh dokter bedah jantung, misalnya pada katup mitral, ya, atau katup aorta, ya. Ini adalah pacemaker. Pacemaker itu adalah alat untuk menambah kekuatan ritme jantung, ya, dibuat seperti sinoatrial node, ya, dikasih listrik. Ini adalah baterainya, ini adalah kabelnya untuk membangkitkan jangkitan listrik supaya jantungnya bisa berdenyut, ya. Itu adalah pacemaker. Atau pasien kadang-kadang dikasih NGT, ya, ini NGT, nasogastric tube, ya, pasien-pasien yang tidak bisa makan, ya, atau pasien-pasien sudah terjadi distensi abdomen, biasanya dikasih nasogastric tube.
Gimana? Capek? Mau istirahat dulu? Ngantuk? Kasihan? Anastasia masih bisa dengar? Silakan, coba dikasih suaranya. Masih bisa, Dok. Ya, Masih, Dok. oke, coba sambil bergerak dulu badannya. Ya, jangan sambil tiduran ya. Sambil tiduran nanti jadi ngantuk ini, 2 jam-jam ngantuk ini ya. Tolong tinggal 20 menit lagi sama-sama. Nanti kamu sulit kalau nggak bisa mengikuti ini. Nanti di praktek atau di koas jadinya susah ya. Tolong berdiri dulu, kalau udah mulai ngantuk, gerak-gerakkan dulu badannya ya. Supaya nggak mulai ngantuk karena dari pagi ya. Sekarang masuk ke kasus, contoh ya. Nah, pasien ini datang dengan katanya mau check up ya. Namanya ada disingkat, ya, biasanya dari namanya di sini. Ini adalah gambaran paru-paru yang normal. Ya, tadi ya. Oke, sekarang saya mau coba gimana caranya saya mau tanya adik koas supaya nggak ngantuk ya. Oke, coba kita sama-sama lihat ya. Saya tanya dulu. Ada namanya Yesnidi, coba buka kameranya. Yesindi, Yesindi, coba buka kameranya. Yesindi, kasihan, coba dicek itu Yesindi ada nggak orangnya? Kasihan. Saya, Dok. Oke, ada nggak Yesindi? Hadir nggak? Sini. Oke, kita skip kalau nggak ada orangnya. Iza, Iza, ada? Oke, kita skip ya. Yang rugi sendiri kalau nggak masuk. Siapa lagi ya? Nih saya mau coba cek dulu ya. Oke, siapa yang hadir? Yuk, ngomong aja yuk. Siapa yang hadir? Nathaniel. Ada Nathaniel? Hadir, Dok. Oke. Nathaniel, coba lihat foto ini. Apa kelainannya? Ada kelainan nggak? Ini foto toraks. Ini di kanan. Pasien ini perempuan. Ada? Tidak ada, Dok. Tidak ada. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang lain siap-siap. Ini adalah, apa jawabnya Nathaniel? Foto toraks normal, Dok. Iya. Ya, jadi kita balik seperti tadi. ABCD-nya ya. Trachea di tengah, paru-parunya mengembang, jantungnya normal, fraktur tidak ada ya. Tidak ada peritoneum, emfisema subkutis. Ini adalah normal. Sekarang salsabila. Yuk. Salsabila, ini pasiennya sesak nafas. Batuk-batuk. Yuk. Cepat sedikit biar bisa dapat banyak kasus. Kalau bilang saya belum bisa, bilang aja biar bisa dapat banyak kasus, kamu lebih beruntung. Tapi kalau kamu nggak jawab, bilang aja pas, Dok. Salsabila. Iya, Dok. Nah, coba apa yang kelainan di sini? Tadi kan ada di gambar ini. Diafragma, tunggu, Dok. Itu itu apa namanya? Saluran napasnya nggak jelas ya, dokter, kelihatannya. Ya, jadi trakeanya kita lihat jawabannya ya, biar semua bisa belajar ya. Nah, tampak deviasi trakea kemana? Coba baca. Siapa tadi yang saya panggil? Iya, dokter. Tampak deviasi trakea ke arah kanan. Terus? Kemudian tampak massa pada lapangan tengah paru kanan dapat melibatkan hilus disertai atrektasis robus tengah paru kanan. Ya, terus? Ukuran jantungnya normal, tidak tampak pergeseran mediastinum, kemudian tidak tampak fraktur atau abnormalitas pada tulang, tidak tampak pneumoperitoneum, emfisema subkutis atau benda asing. Yes, kesimpulan. Kesannya deviasi trakea ke kanan, atrektasis robus tengah paru kanan, massa pada lapangan tengah paru kanan sugestif malignansi. Iya, ya ini gambarannya ya. Tadi udah lihat normal. Oke, sekarang ke Marta. Yuk Marta. Yuk cepat sedikit Marta. Pasien ini batuk berdahak, demam, sesak nafas. Apa yang terlihat?
Ini yang normal. Ini yang sekarang kasus kita. Yuk, Marta. Mata ada? Hadir, Dok. Oh, hadir. Jangan lambat-lambat. Nanti nggak dapat banyak kasus saya Marta. Kurang tahu, Dok. Oke, kita lihat jawabannya ya. Biar sama-sama belajar ya. Yuk, baca Marta. Cepet sedikit. Trakea di tengah, tampak sebuah kavitas pada lobus atas paruh kanan dan disertai Tunggu ini ya. Oke, kavitas itu rongga. Terus. paruh kanan yang disertai konsolidasi inhomogen hingga ke tepi paru. Ya, terus. Ukuran jantung normal, tidak tampak pergeseran mediastinum dan hilus kesan biasa. Mediasti, baca yang betul. Mediastinum dan hilus kesan biasa. Terus. Tidak tampak fraktur atau abnormalitas pada tulang. Terus. Tidak tampak tanda pneumoperitoneum, emfisema, subkutis, atau benda asing. Kesan. Pneumonia lobaris dengan kavitas. Iya. Nih ya. Nah ya. Oke. Bisa karena TB ya. Bisa karena TB. Kalau ada rongga begini bisa karena TB. Oke, bagus. Nih, yuk. Si Fioni. Ada nggak Fioni? Silakan suaranya Fioni. Biar cepat kita 15 menit. Masih ada 15 menit. Fioni. Hadir, Dok. Silakan Fioni. Mana ini kameranya? Kok nggak ada kamera semua adik-adik ini? On cam dulu. Mau lihat wajahnya, nanti nggak kenal pula saya. Ayo Fioni. Sebentar ya, Dok. Ya, pakai kamera lah. Kenapa nggak pakai kamera? Yang lain nanti siap-siap ya. Saya panggil ya, tolong. Kameranya dibuka. Yuk cepet sedikit. Pasien ini batuk berdarah. Ada demam, keringat malam, terus berat badannya turun, laki-laki usia 43 tahun. Yuk, Fiona. Kan ada lihat trakea, kemudian kita lihat paru-parunya, jantungnya, ya kan? Baru kita lihat disabilitasnya, apakah ada everything else. Yuk. TB ya, Dok. Ya, jadi apa deskripsinya? Baca. Seperti tadi aja ABC-nya terus. Trakeanya di tengah, habis itu tampak sebuah kavitas pada lobus atau paruh kanan, tampak konsolidasi inhomogen pada lobus atas paruh kanan. Sini ya. Sebelahnya dekatnya bandingkan sama kiri kan. Tadi upper zone, mid zone, sama lower zone. Terus. Ukuran jantungnya normal, tidak tampak pergeseran mediastinum dan hilus kesan biasa. Oke, tidak skip aja. Kesan aja, kesannya. TB paru aktif, Dok. Iya. Ya, jadi pasiennya cukup inspirasi, ya, adekuat, cukup simetris, ya, tarik nafasnya cukup, baru bisa kita ukur CTR-nya. Oke. Azara dah. Azara. Azara. Hadir, Dok. Oke, mana kameranya? Coba Zara, saya mau lihat wajahnya dulu. Nggak usah malu lah. Bentar ya, Dok. Mana tadi siapa tadi saya panggil pun nggak ada kameranya. Jangan-jangan main-main ini, bukannya belajar. Yuk, tadi siapa? Nathaniel, coba buka kameramu. Nathaniel. Mana wajahnya? Hadir, Dok. Hadir. Iya, Dok. Mana wajahnya ya? Nggak bisa buka pula. Ya. Oke, Nathaniel Siaan ya. Marta tadi mana Marta? Marta. Oh, ada Marta. Siapa tadi yang saya panggil ya, Sian yang barusan? Azara. Azara, selamat siang Azara. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, Azara berarti kamu ini ya. Ini tadi udah kan? Nah ya. Sekarang Azara, yuk. Batuk berdahak. Dah. Nafasnya kurang baik, kurang seger ya. Bapak-bapak 50 tahun. Yuk kita lihat kelainannya ada di sini ya. Oke, ada kelainan yang penting kamu lihat dulu kelainannya. Baca.
Oh, trakeanya di tengah. Terus Kita ada, baca yang kelainannya aja ya oke supaya dok. cepat ya. Jadi mana yang kelainan yang digaris itu dibaca langsung pesan. Yuk. Tampak sebuah kavitas berdinding tebal dengan air fluid level pada lapangan paru kiri tengah dan tampak fibrosis pada bagian lateral lapangan paru kanan atas. Pesan. Tuh, ya jadi saya tunjukkan kamu baca. Ini foto aslinya, ini air fluid levelnya, ini adalah fibrosisnya. Ya, pesannya apa? Ini ada juga nih sebenarnya ini lupa di antaranya ada di bawah ya. Pesannya apa? Pesannya abses paru kiri dok. Iya, ya ada akses di sini. Bisa lihat ya. Oke, terima kasih. Andi Gunawan, on cam. Andi Gunawan, hadir? Oke, kita skip. Jeffrey Junaidi, hadir? Hadir dok. Ya, on cam. Biar kita kasih kasus sama Jeffrey. Ya, Jeffrey Junaidi Purba, benar ya Jeffrey? Nah, iya dok. Ya, kamu lihat, kamu baca yang di garis bawah saja ya, ini kasusnya. Tampak ini paru-paru nanti aja. Jadi baca. Keluhan. Baca aja ini, nanti kita lihat. Nyonya AM 45 tahun, keluhan batuk berdahak dengan sekutum berbusa, berlendir dan bernanas disertai dengan sesak napas. Riwayat batuk berulang positif. Oke, baca. Tampak dilatasi cabang bronkus lobus paru kanan bawah atau honeycomb appearance. Kesannya bronkiektasis pada paru kanan. Iya. Bedakan yang kiri ya. Iya dok. Coba balik lagi. Ini ya. Batuk keluhannya apa? Jeffrey. Keluhannya batuk berdahak dengan sekutum yang berbusa dok, berlendir dan bernanah. Ya, jadi ini bisa menggambarkan bronki. Ektasis. Baca lagi. Ya, makasih Jeffrey. Oke. Andi Gunawan. Ada? Oke, kalau nggak ada kita skip ya. Yosi Karuna. Yuk, silakan Yosi. Ada nggak Yosi? Yosi ada Yosi? Oke, kita skip kalau nggak ada ya. Oke, boleh di off, dimatikan kameranya kalau udah mau ngantuk-ngantuk ya. Oke. Fioni, ada Fioni? Tadi sudah, Dok. Oh, Fioni udah ya. Sorry, maaf ya. Sorry, saya nggak hafal ya. Oke, tadi Nathaniel sudah, Marta sudah, ada Jeffrey, Andi Gunawan nggak kelihatan. Anastasia, yuk. Anastasia hadir nggak Anastasia? Ada? Anastasia Valentina ya? Halo dokter. Ya, yuk Anastasia, ini foto kasus kamu, bacakan Anastasia, mana kameramu? Yang lain siap-siap ya on cam. Yuk Anastasia, baca. Tuan dia 70 tahun, sesak dan batuk berdahak, riwayat merokok positif, 1 bungkus per hari selama 60 tahun. Ya, ini foto apa? Toras ya? Yuk, baca. RW-nya trakea di tengah. Nggak usah lagi, langsung aja biar cepet. Tampak hiperalrasi di kedua lapangan paru dengan pelebaran sela iga disertai pendataran hemidiafragma kanan. Jantung kesan ramping, tidak ada semuanya normal, kesannya Dua-dua ya, sesuai sebenarnya gambaran. pendataran hemidiafragma kanan kiri ya. Ya, kesimpulan. Kesannya sesuai gambaran emfisema paru. Iya. Ya, jadi ini adalah emfisema paru. Baca lagi deskripsinya. Tampak hiperalrasi kedua lapangan paru dengan pelebaran sela iga. Terus Disertai pendataran hemidiafragma kanan kiri. iya. Ya, tadi ini balik lagi. Nah, ini kan datar betul ya. Coba kita balik yang ke normal. Kalau normal tadi. Nah, normal dia kan diafragmanya agak sedikit ada
kubahnya ya. Kita ke kasus Anastasia tadi, ada emfisema paru ya. Nah, setelah iganya melebar-lebar nih. Satu iga, semuanya lebar ya. Ada emfisema. Pasti tadi merokok ya. Selama berapa? 50 tahun ya Anastasia ya. Ayo M. Ari Irawan. Ada orangnya? On cam. Saya hadir dokter. Yuk. Kita kasus berikutnya ya. Manggilnya siapa? Ari atau Irawan? Ari dokter. Ari ya, Ari. Udah ya Ria, kita kasus berikutnya Ari. Oke. Ya, ini pasti pernah jumpa nanti. Yuk baca Ari. Nyonya J 55 tahun, sesak dan batuk berdarah dengan penurunan berat badan dengan riwayat malignansi yang positif pada tanggal 11 bulan 11 2020. Oke, apa yang kamu lihat sebelum saya kasih jawabannya? Sepertinya trakea di tengah dokter, dan yang lainnya saya kurang tahu dokter, maaf dok. Ya, kita lihat jawabannya ya, baca ya. Baik dok. Yuk, baca. Langsung ke B-nya dokter ya. Ya. Tampak lesi nodular multiple pada kedua lapangan paru, kedua sinus costophrenikus yang lancip. Kesannya metastasis pada kedua paru. Iya, ya, karena ada riwayat malignansi sebelumnya. Ya, metastasis juga dari tempat lain, bisa dari CA mama, dari CA cervix, bisa dari CA yang lain, biasanya itu yang paling banyak mama, cervix atau organ-organ abdomen ya. Nih, ini nodul-nodulnya ya. Jadi ini adalah gambaran metastasis paru. Oke, sekarang Amanda. On cam? Ada Amanda? Amanda. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang rugi yang nggak ada. Windra. Christina. Ya dok. Ya, depan kameranya deh. Yuk. Baik dok. Christina, yuk silakan Christina. Yuk. Berikutnya ya. Ya dok. Oke, baca pasiennya. Pasien 68 tahun, sangat sesak sekali dengan riwayat congestive heart failure. Oke, jadi ada penyakit jantung akibat jantung terbendung ya, kongestif. Oke, ini kamu udah nggak bisa lihat jantungnya ya. Pasiennya dikerjakan dengan menggunakan alat mobile atau portable, AP, erek. Pasiennya tegak, tapi pengambilannya AP, jangan cerita CTR ya, karena tidak memenuhi syarat. Yuk dibaca. Tampak opasitas pada kedua lapangan paru, terutama pada kiri, mulai dari perihilar. Bad wing appearance. Gambarnya? Bad wing appearance. Apa artinya nih? Seperti sayap dari kelelawar. Iya, simetris ya ini. Samar-samar ya, yang diwarnai satu aja supaya kamu bisa lihat yang nggak diwarnai ini. Ya, belajarlah kau kelelawar nanti malam-malam coba dilihat ya. Terus dengan kesannya edema paru akut, aorta kalsifikasi. Oke, aorta kalsifikasinya yang ini ya. Nah ini akut dia ya, artinya sesak betul ya. Ya, ini adalah kongestif akibat edema paru ke jantung bisa ya. Oke, tadi siapa saya panggil lupa tadi, bukan Windra ya, siapa? Amanda, ada Amanda. Oke, kita lompat. Atika, ada? Ya tinggal 2 menit. Ada dok. Nah, tinggal 2 menit loh. Yang untung kamu. Kasus berikutnya ya Atika ya. Silakan Atika. Ya dok. Nah, ini pasiennya. Baca. Nyonya S, 56 tahun, keluhan sesak napas. Sama seperti kasus tadi ya. Oke, Ya, yuk silakan dibaca.
Tanpa efusi pleura bilateral yang kanan lebih besar daripada yang kiri. Nih, lebih luas Batas biasanya ya, kita sebutnya lebih besar, lebih luas. Ini salah nih. Lebih luas di kanan daripada di kiri yang warna hijau ya. ya dok. Ya. Oke, kesimpulannya? Efusi pleura bilateral, aorta kalsifikasi. Nih, kita lihat kasusnya nih. Ya, ini aortanya nih. Nah, oke, terima kasih. Siapa tadi yang baca tadi? Siapa tadi baca? Siapa namanya tadi? Atika dok. Oh, Atika. Oke. Sekarang Teresia Siahaan. Ada? Ada dok. Ya, yuk Teresia ini fotonya kok foto gambar apa ini Teresia? On cam dulu yuk. Yuk, saya mau tahu orangnya. Yuk, silakan. Nanti jumpa waktu koas. Siapa tahu bisa jumpa. Yuk, Teresia Siahaan. Ada? Iya. Oke. Kasus kita ini Teresia ya. Oh, yuk. Baca. Terakhir nih. Tuan HT usia 38 tahun, nyeri dada tajam, timbul tiba-tiba semakin nyeri bila menarik nafas atau terbatuk. Sesak nafas, dada terasa sempit. Dada ya. Suddenly. Ya, kasus terakhir. Oke. Bisa nggak kira-kira kamu simpulkan sebelum kita kasih jawabannya? Teresia. Atau yang lain, kasih komentar. Yuk, angkat mic-nya. On kan? Unmute. Apa ya? Kan tadi udah lihat nih. Parunya lusens ya dok. Ya, apa jadi? Yang kanan radio opak. Nah, berarti apa ini? Ini yang penyakit, bukan ini yang normal nih. Yuk, dibacalah. Yuk, baca. Silakan. Tampak gambaran avaskular hiperlusen dalam pleural line pada hemitoraks Dengan pleural line dan pleural line pada hemitoraks kiri. Dengan pendataan hemidiafragma kiri. Ya, ini ada lekukannya ini udah flat ya. Apa? Tension pneumotoraks pada hemitoraks kiri. Iya, demikian kasus kita pada siang hari ini. Kenapa ini disebut tension? Karena sudah mulai mendorong trakeanya. Baca dulu yang A-nya. Trakea deviasi ke arah kanan. Iya, mana pula ada trakea terdorong gini ya. Berarti apa? Baca lagi. Tension pneumotoraks pada hemitoraks kiri. Iya, oke, baik, selamat siang. Terima kasih atas bantuannya sudah bisa berjoin tadi, baik untuk adik-adik. Semoga bermanfaat. Nanti bisa kamu baca lagi pada referensi yang tercantum. Mana Hasian? Hasian mana Hasian? Ketua grup kelas B ya? Kelas B ya? Iya, oke. Skills lab apa kapan ini skills lab? Skills lab. Sepertinya iya dok. Ya, dari jadwal yang sampai ke kami habis lebaran ya. Oke, terima kasih untuk Hasian dan teman-teman. Setelah ini apa lagi, Sian? Ya dok. Habis ini apa? Ada yang lab, ada yang skills lab dok. Iya, mulai capek ya. Sabar. Kalau masuk ke dokteran nggak ada yang santai-santai. Kalau mau santai silakan pilih yang lain mungkin ya, yang lebih tidak bikin capek. Tapi kalau sudah mau milih jadi FK USU atau FK di mana saja, silahkan berjuang, belajar yang semangat supaya menjadi dokter yang baik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Mohon maaf kurang lebih.